Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarik Aziz, NIM 2521118. Saya akan menjelaskan pengertian sistem pendidikan. Kata sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang berarti cara atau strategi. Dalam bahasa Inggris, sistem berarti sistem atau susunan, jaringan, atau cara. Sistem juga diartikan suatu strategi, cara berpikir, atau model berpikir. Definisi tradisional menyatakan bahwa sistem adalah seperangkat komponen atau unsur-unsur yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya, mobil adalah suatu sistem yang meliputi komponen-komponen seperti roda, kemudi, rem, dan yang lainnya. Dalam artian yang luas, mobil sebenarnya adalah suatu subsistem atau komponen dalam sistem transportasi, di samping alat-alat transport lainnya. Definisi modern juga tidak jauh berbeda dengan definisi tradisional. Seperti apa yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain: 1. Immega mendefinisikan sistem adalah suatu keseluruhan yang memiliki bagian-bagian yang tersusun secara sistematis. Bagian-bagian itu terrelasi antara satu dengan yang lain serta peduli terhadap konteks lingkungan. 2. Roger A. Kaufman mendefinisikan sistem dengan suatu totalitas yang tersusun dari bagian-bagian yang bekerja secara sendiri atau bekerja bersama-sama untuk mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan berdasarkan kebutuhan. 3. Zahra Idris mengemukakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur untuk mencapai suatu hasil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, NIM 2521107. Saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen sistem pendidikan. A. Tujuan pendidikan. Tujuan adalah batas-batas cita-cita yang diinginkan dalam suatu usaha. Secara umum, terdapat dua pandangan mengenai tujuan pendidikan. Pandangan yang pertama, yang berorientasi pada individu, berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah mempersiapkan peserta didik agar bisa meraih kebahagiaan dan kesuksesan dalam kehidupannya. Sedangkan pandangan yang kedua berorientasi kepada kemasyarakatan. Bagi mereka, pendidikan bertujuan mempersiapkan manusia yang bisa berperan dan menyesuaikan diri dalam masyarakat masing-masing. Macam-macam tujuan pendidikan. Yang pertama, tujuan umum atau pendidikan nasional. Yang kedua, tujuan institusional. Yang ketiga, tujuan kurikuler. Keempat, tujuan instruksional. B. Pendidik atau guru. Guru sebagai pendidik adalah tokoh yang paling banyak bergaul dan berinteraksi dengan para murid dibandingkan dengan personal lainnya di sekolah. Guru bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian dan pengkajian, serta membuka komunikasi dengan masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarlina, NIM 2521116. Saya akan menjelaskan tentang peserta didik. Peserta didik merupakan sosok yang membutuhkan bantuan orang lain untuk bisa tumbuh dan berkembang ke arah kedewasaan. Istilah peserta didik. Pendidikan formal disebut siswa atau peserta didik, pendidikan non-formal disebut warga belajar atau peserta belajar, pesantren disebut santri, pendidikan keluarga disebut anak. Peserta didik sebagai pesona.
Makhluk yang tidak lagi sebagai objek yang non-pribadi, tetapi subjek otonom, memiliki motivasi, hasrat, ambisi, ekspresi, cita-cita, mampu merasakan kesedihan, senang, marah, dan lain sebagainya. Ciri khas peserta didik yang harus dipahami pendidik: individual yang memiliki potensi fisik dan fisikis yang khas, individu yang sedang berkembang, individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi, individu yang memiliki kemampuan mandiri. Dimensi-dimensi peserta didik disebut dimensi individualitas, dimensi sosialitas, dimensi religiusitas, dimensi historisitas, dimensi moralitas. Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Usia perkembangan, usia kronologis, usia kejasmanian, usia anatomis, usia kejiwaan, usia pengalaman. Asas perkembangan peserta didik. Tubuhnya selalu berkembang. Anak terlahir dalam keadaan tidak berdaya. Anak membutuhkan pertolongan dan perlindungan serta membutuhkan pendidikan. Anak mempunyai daya ekspresi, anak mempunyai dorongan untuk mencapai emansipasi dengan orang lain. Teori-teori dalam peserta didik adalah seperti teori perkembangan peserta didik, teori perkembangan fisik, teori perkembangan intelektual, teori perkembangan sosial peserta didik, teori perkembangan mental, dan teori perkembangan moral peserta didik. Dalam peserta didik mempunyai pendidikan yang berbakat. Ada 3 ciri keberbakatan: kemampuan umum yang tergolong di atas rata-rata, kreativitas yang tergolong tinggi, komitmen terhadap tugas. Munandar menyebutkan ciri peserta didik berbakat: indikator intelektual atau belajar, indikator kreativitas, indikator motivasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Juliansyah, nomor NIM 2521101. Saya akan membacakan presentasi dari kelompok 5, yaitu tentang metode, media, dan alat pendidikan. Yang pertama, pengertian metode ilmu pendidikan. Metode ilmu pendidikan yaitu suatu cara oleh pendidik yang menyampaikan dari suatu pendidikan. Metode ini digunakan untuk menyalurkan ilmu serta dapat oleh pendidik yang bertujuan untuk disalurkan kepada anak-anak didiknya agar mudah dipahami. Macam-macam metode pendidikan. Yang pertama yaitu metode ceramah, yaitu memberikan contoh kemudian dijelaskan kepada peserta yang jelas. Yang kedua, metode diskusi, yaitu setelah pendidikan memberikan materi, peserta diharapkan mampu memahami atau menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan materi yang telah disampaikan dengan berbagai anggapan. Yang kedua, metode sosiologi drama, yaitu mengaitkan materi dengan hafalan yang sesuai dengan materi yang telah disampaikan. Yang ketiga yaitu pengertian ilmu pendidikan. Alat ilmu pendidikan adalah salah satu alat yang digunakan untuk menyalurkan ilmu serta isi dari ilmu pendidikan kepada anak didik. Kemudian biasanya digunakan dengan metode ilmu pendidikan karena dapat membantu atau memudahkan pendidik untuk memahami secara lebih luas apa yang diajarkan. Yang selanjutnya yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan secara umum diartikan sebagai kesatuan dengan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kalangan di kehidupan dan kesejahteraan manusia.